Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Sing, this is real love, this is real love. Oh. Come on, let's say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart I am found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. No time is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. Shalom Wise! Happy Good Friday! And happy anniversary yang ke-6 buat Wise. Gak nyangka banget di tanggal 4 April kemarin kita udah ulang tahun yang ke-6 ya Penny. Ya benar banget tuh Ca, ini semua karena kemurahan Tuhan Wes dapat berumur 6 tahun. Dan kita berharap di Wes umur yang ke-6 tahun ini dapat menjadi wadah yang lebih berkembang untuk orang-orang yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi nih. Dan gak hanya itu, kita juga punya visi dan misi. Visinya apa Ca? Wise sendiri punya visi yaitu memiliki gaya hidup seperti Kristus yang berdampak di tengah dunia ini. Yes, benar. Dan juga kita mempunyai misi yaitu healing, relationship, leadership, dan movement. And welcome buat teman-teman semua yang baru pertama kali join di Wise. Dan gak lupa kita bakal sambut kalian dengan salam hangat dari Wise, yaitu 1, 2, 3. Welcome home! Untuk teman-teman yang baru join, Wes gak hanya ibadah di Jakarta aja nih, namun juga ada di Depok, Tangerang, dan Surabaya. Dan aku mau infoin, di bulan ini kita bakal adain komsel khusus untuk wanita memperingati Hari Era Kartini di tanggal 21 April. Komsel tersebut akan diadakan di Zoom Apps dan linknya bisa kalian lihat nanti di Instagram kita yang tertera di bawah ini, Wise Official. Dan juga kita mempunyai persembahan khusus yang digunakan untuk apa, Cak? Untuk membantu para teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan untuk ingin rindu untuk memberi bisa lihat di rekening di bawah ini. Sekian informasi pada minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you. God bless you. Hello, Wise! Happy Friday! Can I hear your shout wherever you are? Ooh, how are you guys? Happy birthday! Happy 6th anniversary for our community. Buat Wise, aku percaya semuanya karena kasih karunia-Nya Tuhan, and He just that really good for us. Amen. And right now we just want to worship Him. And also this Friday we are celebrating Good Friday. Kita sama-sama merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, and semuanya karena kasih. So kita ada juga semuanya karena kasihnya Tuhan. Dan aku pengen ngajak kita dimanapun kita berada pada hari ini,
we just pray? Can we just worship? Ambil posisi terbaikmu saat ini. Apapun yang kau lakukan, coba untuk berhenti sejenak. And we just worship Him. Dan feel His presence wherever and whenever you are. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia-Nya Tuhan. Aku bersyukur buat komunitas yang ada Tuhan. Terima kasih buat Wise Tuhan yang udah boleh berumur 6 tahun. And also makasih buat pengorbananmu. Thank you for your sacrifice. Dan itu sangat berarti buat setiap kami Tuhan. Sekarang kami pengen sembah Engkau Tuhan. Sebagai wujud tahu diri kami Tuhan. Kami pengen naikkan syukur kami Tuhan. Pujian kami dengan syukur yang terbaik Tuhan. Karena kesetiaan-Nya Tuhan dalam hidup kami. Bapa, biarkan setiap kami datang dengan apa adanya di tempat ini. Biarkan kami datang menyembah Engkau. Biarkan kami datang Tuhan dengan buka hati kami secara utuh Tuhan. Dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, it's not the matter about where we are. It's all about where you are. And we know that you are everywhere. And you are in our hearts right now. Jesus, we worship you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Know all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious and high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you, God. Come on, let's sing together. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. I thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Know all I know, your forgiveness and embrace. Come on, sing this out. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. Yeah.
Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. One more time, sing it out. Worthy, you are worthy, God. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Yeah, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Jesus. Worthy is the Lamb. Can we sing this song one more time? Come on. Worthy is the Lamb. Sing, seated on the throne. Seated on the throne. Kami berikan semua penghormatan yang ada. I crown you now with many crown. You reign victorious. Sing, high and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Come on, worship Him. Worthy is the Lamb, Jesus. Jesus, we thank you for your sacrifice. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness that flow in our lives and every day, that we can feel every time, that we can know anywhere. We thank you for your goodness. Thank you for your love. I thank you for your mercy that never ends, that never ends. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah, Jesus. Oh, you are good. You are good. Hallelujah.
Hallelujah. One more time, come on, you. Everybody sing. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Jesus, we just love you, God. We just love you, God. Apa yang kami minta Tuhan hari ini, not just a blessing. Kami gak cari berkat Tuhan di tempat ini. Tapi apa yang kami cari, wajah-Mu Tuhan. We just want to see your face right now. We just want to love you more, because we know that you will love us so, God. Jesus. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian Tuhan. Hanya satu pribadi yang layak, yaitu Engkau Tuhan, untuk terima semuanya Tuhan. So Tuhan, hari ini kami pengen datang sama Engkau Tuhan, with everything that we give God, dengan apapun yang kami punya dan apapun yang kami bisa Tuhan hari ini Tuhan. We know you are here, we know you are in us, you are around us, you are behind us, and you are beside us. Kau dimanapun Tuhan, Kau ada dimanapun Tuhan. So sebab itu Tuhan, kami mau katakan Kau yang layak. You are worthy God, you are worthy Lord, you are worthy God. Can we just open our hands right now guys? Kita buka tangan kita lebar-lebar hari ini dan just feel His presence. Rasakan hadiratnya turun di tempat ini, dimanapun kita berada. Setelah kita bisa rasakan kasih-Nya, kita bisa rasakan hadiratnya, boleh gak kita naikkan syukur sama Dia hari ini? Katakan Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Come on, sing this out. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You
You deserve the glory. Yeah, sing, you are worthy of it all. See, you are worthy, God. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yeah, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, sing it out with all of your heart. You are worthy of it all. Yeah, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, God. You deserve it all. You deserve it all. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, sing day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, sing day and night, come on. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you were worthy of it all. You were worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. Halo guys, happy Good Friday buat teman-teman Y semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat di hari-hari ini, di masa-masa yang sangat sukar. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa ketika kami merayakan, memperingati kematian anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya namamu dimuliakan Tuhan dalam setiap kami, dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Berikan kami roh yang kuat Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, supaya kami menangkap pesan-Mu dengan hati-Mu Tuhan, dengan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubahkan setiap kami. Amin. Oke. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, setiap tahun semua orang akan menyaksikan sesuatu di sebuah film di RCTI dimanapun, yaitu tentang The Passion of the Christ, tentang pengorbanan Tuhan kita. Dan hari ini kita dikasih tema yaitu Surrendered All, yaitu penyerahan penuh. Diambil dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus, Tuhan kita yang mati di kayu salib, sudah dinubuatkan sejak para nabi. Yesus sudah diberitakan, sudah diprediksi, dinubuatkan oleh para nabi. Ada ayat-ayatnya teman-teman, yaitu sudah dibuatkan sejak dari Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-6 20 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Mazmur 69 ayat 22. Mereka memberikan empedu dalam makanan, dan dalam kehausanku mereka memberikan cuka untuk diminum. Raja Daud sudah bilang di ayat Mazmur 69 ayat 22. Lalu di Mazmur 35 ayat 11, saksi-saksi yang jahat bangkit. Mereka menanyai aku apa yang tidak aku ketahui. Seperti yang sudah kita pernah sering belajar teman-teman, bahwa Tuhan Yesus diberikan banyak pertanyaan. Waktu saat itu Yesus diberikan banyak tuduhan, tapi Yesus tidak menjawab. Apa yang kita bisa belajar hari ini? Karya penebusan Yesus adalah kebutuhan umat manusia. Kenapa? Karena Yesus menghubungkan antara manusia dengan Bapa. Yesus adalah Allah yang menghubungkan di tengah-tengah sebagai domba yang sempurna dan tak bercacat, sebagai persembahan yang hidup dan harum. Yesus telah memberikan hidupnya untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Bapa. Yesus ada di tengah-tengah teman-teman. Yesus ada di sebuah titik di mana dia menjadi perantara. Bayangkan dia adalah Tuhan kita, tapi dia memberikan dirinya sebagai perantara. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi waktu Yesus mati, dia menjadi perantara untuk kita, antara hubungan kita dengan Bapa. Yohanes, kita lihat di versi Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai, tetelestai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus berkata tetelestai, Dia sudah menyerahkan semuanya. Dia sudah memberikan segala sesuatu di hidupnya. 33 tahun. Dia sudah menyerahkan hati, pikiran, perasaan, kehendaknya sebagai manusia. Walaupun dia adalah Tuhan, dia adalah pribadi yang 100% manusia. Dia memberikan kehendaknya kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus pantas mengatakan tetelestai, karena dia sudah menyerahkan dengan sempurna dan mencapai tujuan yang akhir. Teman-teman harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, terbelahlah bait Allah.
tabir bait Allah. Bumi gelap. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ada sebuah hal yang menggambarkan betapa dahsyatnya, agungnya kematian anak putra yang tunggal, Yesus Kristus. Dan hari-hari ini gereja harus terus memberitakan tentang kematian dan pengorbanan Tuhan. Karena ada kuasa di balik pemberitaan salib. Para rasul berkata bahwa ada kuasa di balik pemberitaan salib. Ada sebuah kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang mengubahkan. Ada sebuah hal yang gak pernah terjadi secara fisik, tapi terjadi di bawah kuasa supranatural Tuhan, yaitu kuasa salib. Bayangkan kalau semua gereja sudah tidak memberitakan kematian Yesus. Tuhan bilang bahwa kuasa kematian dan pemberitaan salib itu telah nyata. Bahkan ada satu ayat yang berkata seperti ini teman-teman, bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan bagi dunia. Karena dia raja, kenapa dia mati? Mana ada Tuhan mati? Kalau kita sering masih kecil dihina di Facebook, di mana? Kok Tuhanmu mati? Mana Tuhanmu kok malah pakai kolor doang? Itu memang penghinaan teman-teman. Itu penghinaan yang diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Karena memang benar dia sepertinya tidak seperti raja, tampangnya pun tidak terlihat. Ini luar biasa teman-teman, bahwa kita tahu bahwa Yesus telah menyerahkan dan mencapai tujuan akhir. Ia menyelesaikan menjadi sempurna. Ada lanjutan ayat dari ayat tema kita di Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus di ayat 49, yang dekat Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita tahu teman-teman bahwa setelah kematian Tuhan Yesus, banyak rasul-rasul yang akhirnya yang murid-murid Tuhan saat itu yang tidak dapat melakukan apa-apa. Dia yang berdiri dari jauh. Itu guruku, tapi aku gak bisa ngelakuin apapun. Aku hanya bisa menggiring dia ke arah kematian. Tapi ayat 47 kita harus tahu kenapa orang-orang ini malah berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Padahal dia orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka bersalah. Kan mereka takut melihat tanda-tanda bumi setelah Yesus mati. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kalau orang meninggal, ketika ada tanda-tanda sesuatu, ketika detik itu dia langsung mengucapkan tetelestai dan langsung terjadi gempa bumi yang dahsyat, semua orang takut. Apakah aku benar menyalibkan dia? Makanya ada rasul-rasul yang punya hati nurani langsung berkata, yang percaya kepada Tuhan Allah Israel berkata mungkin, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh Tuhanku adalah orang benar. Ayat 48, sesudah seorang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, mereka terjadi dan pulanglah memukul-mukul diri. Mereka ketakutan, ayat 48, karena mereka tahu Yesus benar dan hukuman menanti keturunan mereka. Karena ada ayat yang berkata begini, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus sesanya dipilihnya menjadi korban dan menggantikan Barabas. Ada sebuah film yang kita tahu bahwa Barabas itu adalah kita. Tetapi kisah ini berbicara tentang biarlah darahnya ditanggungkan. Orang Yahudi teriak, biarlah darah Yesus kami tanggung sampai keturunan kami. Dan kita tahu teman-teman, ada satu peristiwa di perang dunia bahwa ada pembantaian akan orang-orang Yahudi di Jerman. Pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi, oleh Hitler di akhir-akhir perang dunia, yang menggambarkan bahwa keturunan orang Yahudi harus menerima apa yang mereka doakan dan katakan sendiri. Mereka berkata, darah Yesus akan kutanggung. Mereka dibantai di peristiwa itu teman-teman. Sampai ada filmnya. Teman-teman bisa cek, namanya The Pianist. Itu ada pembantaian orang-orang Yahudi. Orang Jerman membantai Yahudi keji tanpa ampun.
Dan ini menggambarkan penggenapan apa yang mereka doakan sendiri. Makanya mereka bilang mereka pulang sambil memukul-mukul diri, karena mereka yang mengucapkan itu ketika sadar bahwa itu adalah anak Tuhan yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Mereka sadar bahwa dia telah menyalibkan seorang pribadi yang adalah anak raja. Ayat 49 berbicara tentang murid-murid Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka sedih, mereka hanya berdiri jauh sebagai murid-murid Yesus. Kalau kita ada di sana, kita juga gak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Bahkan jangan-jangan kita adalah golongan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang raja adalah anak tukang kayu. Karena adalah tidak mungkin kalau anak seorang raja lahir di kandang domba. Saya pun mungkin bisa gak percaya waktu melihat, ini raja kita, ini Mesias kita. Mungkin kita bisa ada di golongan itu, tapi karena kasih karunia kita dipilih hari ini untuk tidak menjadi golongan orang yang tidak percaya. Kita ditetapkan untuk percaya. Makanya murid-murid Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ahli-ahli agama saat itu telah menguasai gereja dan bait Allah. Dan Yesus harus menerima kenyataan bahwa dia harus berkeliling untuk tidak bisa hadir di bait Allah sebagai seorang pengkhotbah yang diterima saat itu. Bahkan Yesus ditolak di Nazaret, teman-teman. Apa arti kematian Tuhan Yesus? Saya sudah catat di sini. Ada 3 poin. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia, yang pertama Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia anak yang taat sampai mati. Yesus taat kepada Bapa. Yesus telah memberikan contoh bahwa ketaatan adalah ekspresi tinggi dari sebuah penyembahan sejati. Dia adalah gambaran sebuah korban anak domba yang dulu dipersembahkan oleh Ishak Yakub sebagai domba yang tidak bercacat. Dia adalah persembahan yang dapat mengharumkan Bapaknya, yaitu Yesus, karena dia tidak berdosa. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia anak yang taat sampai mati. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan pengorbanan yang sempurna. Yesus memberikan teladan bahwa dia adalah pengorbanan yang sempurna, memberikan teladan bahwa hanya orang yang berkorban yang tahu apa yang Yesus rasakan. Seringkali kalau orang memberikan sesuatu dari hatinya tulus bisa sampai menangis, teman-teman. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang yang kita sayangin, itu kita bisa sampai nangis. Bahkan yang dapat pun bisa sampai nangis. Karena itu diinspirasi oleh kasih Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus menghubungkan manusia kembali kepada Bapa. Yesus sudah membuat kita hari ini menghubungkan kembali hubungan kita yang dulu rusak karena dosa. Hari ini kita bisa bebas berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus dimanapun. Di tempat yang tidak layak, di tempat manapun kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran bahwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus menghargai kematian Tuhan Yesus. Jangan cuma nonton film The Passion of the Christ. Saya tahu waktu masih kecil saya nangis nonton The Passion of the Christ. Kalau bisa Tuhan diulang ceritanya, jangan disalib. Itu kayak film. Bagi saya waktu masih kecil itu film. Itu seperti sebuah film yang tidak mau jagoannya mati. Karena ya itu jagoan saya, itu Tuhan kita. Tapi semakin dewasa saya memaknai karya salib adalah sebuah pengorbanan yang lebih dari sebuah film, lebih dari sebuah lambang atau logos, tapi adalah sebuah karya yang nyata. Karena hari ini saya bisa berdiri memberitakan firman, memberitakan karya salib yang adalah penuh kuasa, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang memberitakan firman, berita pertama yang harus kita beritakan adalah adanya pertobatan dan pengampunan dosa. Injil berbicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa oleh karya salib. Jika bukan itu yang kita beritakan, kita tidak memberitakan Tuhan Yesus. Kita sedang memberitakan diri kita. Oleh karena itu, saya mendorong teman-teman dimanapun kalian berada, beritakan karya salib lewat cara kalian, lewat apa yang bisa kalian lakukan. Dan dalam posisi kita sedang dalam keadaan yang sukar ini, aku berdoa teman-teman punya kekuatan ketika mendengar karya salib. Dimanapun kalian sedang merayakan Jumat Agung hari ini, karya salib nyata buat teman-teman. Aku berdoa hari ini ada perubahan yang luar biasa. Ada transformasi kehidupan ketika karya salib diberitakan. Ketika Yesus sudah mengatakan surrender all, sudah menyerahkan semuanya, revival terjadi buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur
karena namamu diberitakan hari ini lewat karya salib. Biarlah Tuhan, kesempurnaan yang kau ajarkan kepada kami berbicara tentang kedewasaan iman kami, tentang maturity kita, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang semakin memaknai pengorbanan Kristus. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat boleh kau hibur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan datang kepada siapa yang haus dan lapar. Berikan hati yang haus dan lapar bagi setiap kami, sehingga setiap kali mendengar karya salib kami boleh memiliki kemerdekaan, dibebaskan dari dosa. Aku percaya Tuhan, ini semua menegur setiap kami, karena karya salib adalah kebodohan bagi dunia, tetapi adalah sebuah hikmat dan pemberitaan yang luar biasa bagi kami yang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shines upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And we sing Amen. Oh, Amen. 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 Make His favor be upon you and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you
Oke teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa buat kota kami, buat negara kami, buat apa yang terjadi hari-hari ini, untuk kita bisa menguatkan orang-orang yang menonton video ini. Kita bersama, mungkin teman-teman yang di rumah bisa arahkan tangan sama-sama untuk kita berdoa buat kota kami dan Indonesia dan seluruh yang terjadi. Tuhan, kami berdoa buat kota kami Jakarta. Tuhan, ada damai, ada sejahtera di momen-momen yang sukar ini. Tuhan, kami tahu anak-anak Tuhan pun tidak luput dari ketakutan Tuhan, tidak luput dari hal-hal yang membuat mereka cemas. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini lewat pemberitaan salib, lewat doa anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh diberikan kekuatan oleh Allah Roh Kudus di hati kami, diberikan penghiburan. Ketika kami di rumah, kami boleh menyembah Tuhan, boleh menangis kepada Roh Kudus tentang keadaan, boleh cerita akan keadaan yang masing-masing kami alami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami boleh mengalami anugerah Tuhan di momen-momen seperti ini, karena kami sangat memerlukan anugerah Tuhan. Kami sangat memerlukan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan berikan kekuatan buat pemerintah yang sedang membantu kami untuk mengurangi Tuhan, bahkan menghapus, bahkan membuat kami untuk menurunkan virus COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Biar lakukan giliran kami Tuhan, untuk kami ada di rumah, untuk kami boleh berdoa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mengalami pemutusan kontrak kerja, mengalami permasalahan di ekonomi, mengalami apapun Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat untuk kami mendapatkan berkat Tuhan. Berikan kami cara, berikan kami kreativitas untuk hikmat Tuhan boleh turun, sehingga kami boleh tetap mendapatkan penghasilan, buat kami boleh tetap mendapatkan apa yang kami rindukan dan kami butuhkan. Cukupi Tuhan, karena Tuhan bilang jangan pusingkan soal makanan dan minuman, karena kami percaya semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kami adalah anak-Mu, setiap kami boleh mendapatkan kebutuhan kami. Kami mau angkat kedua tangan kami, menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Datanglah Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami memiliki Yesus, kami memiliki segalanya. Haleluya. Amin.